kecil-kecilan ada Bang Nadia. Silakan. Itu tanahnya alas haknya apa ya? Ya, ya semuanya. SHM. SHM. NJOP-nya? Ya, NJOP ya Pak, di tahun 2022 itu 103.000 Pak. 2022 103.000. 103.000. Oke, status tanah alas haknya SHM. Oke. Nah, ketika itu banyak mediator yang datang ke rumah ya menawarkan mau ada proyek, terus katanya nggak mau menjual dengan alasan ditawar 50.000 sedangkan NJOP 103.000. Nah, kenapa di tahun 2024 itu turun di atas 40.000? Apanya? NJOP itu. Nah, 48.000. 48.000. Jadi kebanyakan di desa muncul itu kebanyakan orang-orang yang menengah ke atasnya nggak mau jual itu karena NJOP-nya 103.000. Jadi nggak mau dijual di harga 50.000. Tapi kenapa di tahun 2024 itu berubah jadi 48.000? Ada buktinya 103.000 di PBB sebelumnya. Ada. Bahkan Polda Banten yang mengasih informasi. Enggak, maksudnya kan gini. Apa sih kekuatan kita dalam memperjuangkan hak kita, salah satunya kan bukti ya. Selain soliditas, kekompakan, daya tahan, militansi dan sebagainya, kita juga harus kembali dalam itu. Jadi saya kalau ada kesempatan nanti diberikan dong fotokopi saya SHM-nya, PBB-nya, perbandingan 2002, 2022 dan 2024, ada penurunan NJOP dan sebagainya. Nah, kalau saya berpikir begini Pak, kalau kita mau membangun sebuah negara demokrasi di mana tidak ada kekerasan, tidak ada ancaman dan sebagainya, maka syarat pertamanya adalah kita harus percaya pada kekuatan kata-kata. Kekuatan kata-kata maksudnya adalah mampu nggak kita bicara sama-sama. Hanya berbicara itu adalah bagian dari proses kita untuk menolak kekerasan sebagai jalan keluar. Nah, kalau misalnya begitu, kalau boleh saya tanya, ini kan jujur saja ya, setahu saya ketua pimpinan Komisi 4 sudah ke sana, benar nggak? Pagar Laut, ya, mana ke Pagar Laut, sudah pernah ke Komisi 2, sudah pernah ke Komisi 2 juga sudah pernah rapat ya, segala macam. Nah, jadi kita ini mungkin yang ketiga kalinya didatangi, bank ini ya. Walaupun secara proses biasanya ke bank dulu baru kita bagi. Ini kan kita jadi mundur, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau kemudian dicari titik tengahnya memungkinkan nggak? Apakah dicari titik tengahnya? Memungkinkan tidak? Apakah ada ruang berunding? Apakah memang tidak ada ruang berunding? Atau memang mau cari win-win solution yang bisa ditawarkan apa? Ada nggak? Atau kita mau fight aja terus? Baik, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan pilihan di tangan Bapak, bukan saya yang punya tanahnya ya. Tapi saya kan perlu tahu, misalnya bahwa Bang sebenarnya bisa terpadian sebenarnya kalau di angka sekian kita mau, nah, gitu. Kalau saya sih nggak nego. Apa? Nggak ada dari nego. Nggak masalah juga. Tapi kan saya harus tahu. Apa saya tuh harus tahu. Jadi maaf boleh dipotong lagi ya. Jadi persoalan ini kalau saya analogikan adalah kopi yang di dalam gelas kemudian gelasnya pecah. Makanan di atas piring, piringnya pecah. Persoalan kedua ini dengan rakyat Banten ini udah persoalannya urusan kehormatan rakyat Banten. Dia yang mati atau kita yang mati itu. Gini Pak, saya cerita. Saya mempelajari tentang bagaimana negara menindak sudah lama. Dan saya tahu rakyat tidak punya standar perjuangan panjang. Apa contoh sederhananya yang orang tanya sama saya? Upah minimum itu berapa? Di Jakarta 5,2 juta. Tahu nggak Bapak?
negara bahkan bisa menghitung berapa kalori, protein, vitamin, dan karbohidrat yang masuk ke tubuh kita. Dari pengetahuan itulah dia bisa ukur nih, daya tahan. Itulah cara bagaimana organisasi negara menindak rakyatnya melalui banyak sistem yang lain. Saya tahu nih Pak Kawin Ray ini gajinya 5,2 juta. Oke, kontrakan 350.000 buat uang sekolah sekian. Dia cuma punya uang 2,5 juta untuk makan, dipotong ongkos cuma 2 juta. Dari 2 juta saya bisa hitung dengan baik. Dia bisa beli beras berapa kilo, telur berapa kilo, segala macam. Kalau saya punya datanya itu saya tahu daya tahan perjuangannya. Kenapa? Saya organisasi rakyat dari tahun 91. Saya selalu belajar kenapa kalah. Daya tahannya. Nah, untuk itu menurut saya, coba Bapak-Bapak pikirkan. Kalau memang mau bertahan, bagaimana caranya? Itu harus didiskusikan, Pak. Pak, saya itu pernah mendampingi saluran udara Tenggara Ekstra Tinggi 17 tahun. Dari yang 6 kabupaten bersisa 5, bersisa 4, bersisa 3, bersisa tinggal Kabupaten Bogor bertahan. Saya dengan teman-teman waktu masih belum jadi anggota DPR dulu, itu pernah boikot bayar listrik 10 tahun, Pak, di 23 desa. Tapi di titik tertentu daya tahannya hancur. Nah, lalu saya merubah konsep perjuangan. Harus ada kemenangan-kemenangan kecil yang kita dapatkan. Kenapa? Agar tidak terjadi demoralisasi perjuangan. Nah, tapi tidak apa-apa. Saya akan tetap saya akan tetap melihat peluang-peluangnya. Oke, mau negosiasi, tidak ada negosiasi. Tidak ada angka titik temu, tidak ada. Mau bertahan. Ini kan kita akan catat. Ya, itu ini kita akan catat. Karena tugas kita adalah melakukan pendalaman, melihat semua kemungkinan. Kenapa begini, Pak? Kami minta penelusuran hukum. Oh, saya bisik-bisik tadi sama Ibu Ketua. Oh, ini Komisi 3. Kami mau bicara soal hak kami sebagai petani dan nelayan. Oh, ini Komisi 4. Tapi hak atas tanah kami ini Komisi 2. Nah, inilah problem. Mohon maaf Bang Adian, saya kira untuk bagaimana cara kami melawan aduan Agung Silaibro itu sepenuhnya ini nanti cara kami ya, kedatangan kami ini agar negara hadir melakukan penegakan hukum, memberikan keadilan itu saja. Tapi kalau konteksnya adalah bagaimana cara kami melawan aduan itu nggak bisa diomongin di sini. Kemudian yang kedua, Banten pernah berperang ya berkali-kali, selalu kalah bangetnya. Itu selalu kalah Banten. Makanya keraton yang paling megah di tanah Jawa itu Banten. Tapi rata dua-duanya ada dua rata. Ya, Pak, saya belajar banyak, Pak. Saya belajar banyak tentang banyak hal, tentang penindasan, tentang perang kerajaan, dan kebetulan ibu saya orang Cirebon. Marga bapak saya tadi orang Batak. Maksudnya begini, bahwa kami memilih tetap melawan walau kalah. Tidak masalah, tapi tugas saya adalah mengetahui. Ya. Tugas saya adalah mendalami apa sih sebenarnya keinginannya. Gitu. Nah, kalau kemudian bilang tetap melawannya nggak masalah juga. Dalam konsep pendampingan rakyat itu, Pak, kita harus mendiskusikan semuanya, tetapi keputusan di tangan rakyat. Gitu loh. Tapi jangan sampai kemudian itu tidak berani mendiskusikan apapun. Nah, kalau menurut saya, kalau kemudian misalnya Bapak katakan, saya tetap mau melawan, kami punya cara sendiri, ya nggak masalah juga. Begini Bang Adian, ini saya kira jadi kayak obrolan di pos ya. Nanti langkah berikutnya apa? Kita ini mengadukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh FIT itu. Fokus di situ aja bagaimana anggota dewan menyikapi pelanggaran-pelanggaran ini gitu. Kalau maaf ini tidak menyepelekan Bang Adian, pertanyaan Bang Adian itu di pos sambil ngopi itu Bang Adian. Nanti di sini gitu. Gak masalah. Ini Bang Adian belum sama sekali menanggapi persoalan yang kami bawa gitu loh. Hanya nanti sikap berikutnya bagaimana, melawan apa tidak, itu tenang. Enggak dong. Kita punya golok tenang. Gak masalah, Bapak mau katakan seperti itu juga tidak problem buat saya. Mau dibilang di pos Kamling, mau di pos Ronda, nggak masalah. Tapi menurut saya perlu tahu. Saya perlu tahu apakah alas haknya SHM, Girik, atau Tanah Garapan.
Saya perlu tahu perbandingan NGOP-nya. Saya perlu tahu juga yang lain-lain termasuk keinginannya. Karena banyak juga di tempat lain masalahnya sebenarnya masalah diganti ruginya di angkanya. Apakah itu mungkin dinegosiasikan, Pak? Kalau Pak bilang tidak, ya nggak apa-apa. Maksudnya begini, Pak Adian, Lalu kita ini kenapa? kehabisan energi di teknis, di wilayah teknis itu ya. Itu nanti pertanyaan itu kita dengan orang BPN ya. Fokus bagaimana sikap BPN menangani. Di situ loh. Namun Begini, Pak, dalam sebentar, konteks ya. Lalu saya sampaikan pada Bapak bahwa, kalau masalah tanahnya di Komisi 2, kalau masalah laut dan pertanian di Komisi 4, masalah ancaman intimidasi di Komisi 3. Nah, saya mau menjelaskan, inilah DPR. Gitu loh. Kalau Bapak datang ke Komisi 3, maka Bapak cuma bicara persoalan penegakan hukumnya ketika terjadi kesewenang-wenangan, pelanggaran HAM dan sebagainya. Nah, kasus Bapak meliputi semuanya. Kebayang nggak? Nggak usah kebayang nggak? Itu loh. Sebentar ya, Ibu Bapak, sebentar. Ini sebetulnya rapat dengan pendapat umum. Ini ada pimpinan, sebaiknya lalu lintas ini lewat pimpinan. Jadi nggak seperti apa dialog langsung, ya. Ya, jadi saya tanya dulu, Bang Adian, masih ada yang disampaikan? Masih, kita harus jelaskan dulu. Sebentar begini. ya, Ibu Bapak. Badan aspirasi masyarakat ini tidak punya mitra selain rakyat. Kalau komisi lain mitranya ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian BUMN, Badan aspirasi masyarakat itu tidak punya mitra cuma rakyat saja. Dan kita tidak punya kewenangan memanggil mitra-mitra lain yang sudah berada di komisi-komisi lain. Tapi aguan bukan mitra DPR. Kita bisa panggil. Itu loh. Nah, ini yang harus kita dalami. Kalau kita panggil, apa yang kita omongin? Kalau saya tidak tahu kehendak bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, dalam konteks itulah kita butuh pendalaman. Gitu loh. Tapi kalau dibilang pendalaman ini jadi omongan pos ronda, ya kagak apa-apa juga. Gitu loh. Karena saya juga besar di pos ronda, Pak. Tenang aja. Nah, maksud saya bahwa ini harus kita dalami. Kalau kemudian orang tanya sama saya, karena begini Pak ya, kasus ini sudah lama dan sudah banyak sekali yang terlibat. Nusron Wahid sudah turun ke lapangan, pencabutan pagar laut melibatkan TNI waktu itu segala macam. Kok nggak kelar-kelar, saya juga bingung. Itu loh. Bapak sudah ke Komisi 2, pimpinan Komisi 4, kalau saya Ibu Titi ya. Ya, sudah ke sana gitu loh. Jangan-jangan kita ke sana juga cuma nambahin daftar absen kunjungan. Itu. Nah, kenapa? Nah, karena mungkin tidak kita dalami. Nah, ini saya mau cari tahu bagaimana sih sebenarnya itu. Nah, kalau misalnya kemudian kita panggil, ngapain kita panggil? Kita bisa nggak melakukan mediasi? Di tatip kita bisa kan? Apa? Yang baru. Tapi siapa yang mau dimediasikan ketika Bapak bilang enggak, kita fight sampai titik darah terakhir, ya berarti tidak mungkin kita pertemukan, gitu loh. Bisa dipahami nggak sih? Itu loh maksud saya. Artinya udah ruang negosiasi, ruang mediasi kita tutup. Apa yang bisa kita lakukan? Untuk awal, sesuai dengan tata tertib Badan Aspirasi Masyarakat, kita akan menyurati kembali komisi-komisi terkait. Berapa banyak komisi terkait? Yang sampai saat ini saya catat baru 3. Komisi 2 pertanahannya, Komisi 3 penegakan hukum, intimidasi, pelanggaran HAM dan sebagainya, Komisi 4 pertanian dan perikanannya. Nanti Bapak cerita lagi panjang, yang mulai komisi ini. Nah, cerita ini akan memberikan gambaran pada Bapak bahwa yang dilibatkan banyak. Semua sekencang apapun BAM nanti, kita cuma surat. Dalam tata tertibnya, kalau 2 kali masa sidang, kalau salah dikoreksi. Kalau 2 kali masa sidang tidak ditindaklanjuti, tidak bisa ditindaklanjuti. 2 kali masa sidang itu berapa? 3 bulan. Nah, ini kita hitung loh. Kalau Bapak mau bertempur, nggak tahu medannya, nggak tahu, nggak mampu memprediksi daya tahan, kita gimana ngapain itu loh. Nah, jadi ini yang akan kita lakukan. Pertama, menyurati 3 komisi. Kalau Bapak mau bypass, nah Pak Kawindra ini sahabat dekatnya pimpinan DPR pada asli.
bisa diskusi di luar, ngopi bareng segala macam. Nah itu kan jalan lain, gitu loh. Kalau formalnya ya begini, jangan nanti kemudian Bapak bilang, apakah kemudian surat kita dibalas? Tidak, Pak. Pak, saya lagi nangani ojol nih, Pak. Oke, pertemuan kita nanti siang jam 1. Oke, ojolnya Komisi 5, aturan IT-nya Komisi 1. Di Komisi 5-nya ada saya. Di Komisi 1-nya ada siapa? Idenya sama nggak? Pandangan dia terhadap problem rakyat sama nggak? Gitu. Nah ini masalah kita tidak apa-apa. Tolong kirimkan pada saya, itu ada staf saya namanya Denny. Kirimkan pada dia bukti SHM, bukti NJOP yang berubah dia jadi turun. Gitu. Nah kemudian bukti kekerasannya. Tadi kan ceritanya kan sudah banyak. Setelah cerita apa yang harus dilakukan? Pembuktiannya dong. Ini langsung korban, Pak. Si korban yang keroyok. Kalau Bapak begini Bapak, kalau Bapak bilang ini korban itu kata Bapak. Dari kepolisian, Pak Polres. Ini loh surat pengaduannya. Ini loh, itu yang saya minta. Itu loh. Tadi kan baru kata-kata lisan. Saya korban, oke, ini visumnya. Saya korban, ini fotonya. Kan itu. Atau Bapak harapkan saya percaya dengan hanya kata-kata. Nggak boleh dong. Itu loh. Ini tanah Bapak SHM atau bukan SHM? Bisa nggak hubungi staf saya kasih SHM. Ada perubahan NJOP 2022 103, sekarang 48. Betul itu? Betul. Kasih dong. Ya. Ada korban, siapa dia? Mana bukunya? Kasih dong. Gitu loh. Jangan kita sederhanakan, Pak. Itu loh maksud saya. Nah, tolong itu dilengkapi. Kalau ada yang mau disampaikan lagi, sampaikan. Buktinya, saya korban, ini buktinya. NJOP sekian, ini buktinya. Alasan ini buktinya. Nah, itu tuh enak. Jelas ya Pak Mahesa ya? Jelas. Ya, jelas. Maksud saya, biar kita tidak berpanjang-panjang. Bapak, Ibu Ketua kita kasihan. Bapak tahu nggak ada 183.000 tenaga kerja kita yang terlantar di Timur Tengah? Dan kita kemarin berbicara dengan badan terkait seharian. Bagaimana kalau di Timur Tengah itu ada 1.100 orang meninggal, 3 orang setiap hari rakyat kita, dan itu harus kita perjuangkan. Bahwa Republik ini masalahnya sangat banyak, dan sampai detik ini kita tidak boleh menyerah. Apapun situasinya, tapi jangan katakan ini dulu, semua dulu. Bapak dalam situasi ini, di sisi lain 183.000 rakyat kita terlantar di Timur Tengah. Setiap hari 3 orang meninggal dunia di sana. Perlu kita pikirkan, dan semua datang ke bank. Ada 7 juta driver online yang harus kita perjuangkan, dan juga datangnya kemana. Jadi, kalau sampaikan ceritanya, lampirkan buktinya, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan dihakimi dulu kita sekarang. Tidak, Pak. Mohon izin kemungkinan. Maksudnya biar ada di framing bahwa kedatangan kami ini tidak memiliki data, karena ini kan acaranya rapat dengar ya, bukan di pengadilan. Makanya kita tidak membawa detail seperti ini misalnya. Bapak, saya tidak minta sekarang. Itu staf saya. Ya. Minta nomor teleponnya. Begitu nggak dari saya? Betul, itu sudah betul. Enggak, saya cuma ingin meluruskan. Sebentar. Ya, maksud saya jangan kemudian lalu lintas pembicaraan ini seperti ngobrol, ya, supaya nanti teman-teman sekretariat juga tenaga ahli bisa mencatat Ibu dan Bapak, ya, bergantian. Ya, jadi tadi Pak Adian sudah sampai pada kalimat nanti kumpulkan buktinya, sampaikan baik kepada sekretariat dan tenaga ahli atau bisa ke tenaga ahlinya Pak Adian.